dimohon berdiri. Sidang pada hari ini, Kamis 16 Juli 2020, gugatan perceraian nomor 388-PDTG-PA Mutai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan membaca basmalah. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak. Para pihak dengan registrasi nomor 388-PDTG-2020-PA Mutai atas nama Padlia Rahmi sebagai penggugat dan Saudara Ashifa sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk. Apakah benar dengan saudari Padlia Rahmi binti Abdullah, alamat Desa Babirik, nomor 38, usia 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir SMA, sebagai penggugat? Ya, benar Ibu Hakim. Apakah benar dengan saudara Muhammad Ashifa bin Abdul Manaf, alamat Desa Babirik, usia 32 tahun, pekerjaan swasta dengan pendidikan terakhir S1, sebagai tergugat? Ya, benar Yang Mulia. Dari Padlia, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudara Ashifa? Saya tetap pada pendirian saya untuk tetap bercerai. Itu lalu bagaimana dengan saudara Ashifa? Apakah saudara mempunyai keinginan yang sama dengan keinginan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang telah Anda bina? Ya, Bu Hakim, saya ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya, tapi saya mohon sidang dilanjutkan. Sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara perdata yang dihadiri oleh para pihak harus menempuh mediasi dengan bantuan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Amuntai. Apakah saudara berdua ingin memilih sendiri untuk mediatornya atau dipilihkan oleh majelis hakim? Kami serahkan kepada majelis hakim. Kami serahkan kepada majelis hakim. Karena para pihak menyerahkan memilih mediator kepada majelis hakim, maka majelis hakim akan menentukan mediator untuk penggugat dan tergugat. Kami akan membacakan penetapan mediator sebagai berikut. Menetapkan 1. Mediator dengan perkara nomor 388-PDTG-2020-PA Mutai dari Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang bernama Pendi. 2. Memerintahkan kepada mediator tersebut untuk melaporkan hasil mediasi tersebut kepada majelis hakim. Baiklah, oleh karena akan dilakukannya mediasi, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 9.00 WITA, dan untuk penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir kembali pada hari, tanggal, waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa harus dipanggil melalui surat. Sidang dinyatakan selesai. Penggugat dan tergugat silakan keluar dan menemui mediator. Dengan berakhirnya perkara ini, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang pada hari ini, Kamis 23 Juli 2020, gugatan perceraian nomor 388-PTTG-2020-PA Mutai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak. Kepada penggugat dan tergugat dengan nomor registrasi 388-PDTG/2020/PA Muntai atas nama penggugat Fadlia Rahmi dan tergugat Muhammad Ashifa dipersilakan memasuki ruang sidang. Bapak Ibu, apakah hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sidang kembali? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Menurut laporan mediator bahwa mediasi saudara berdua tidak berhasil, bukankah sebaiknya kepada Bapak dan Ibu untuk mempertahankan rumah tangganya yang telah berjalan cukup lama? Saya ingin tetap bercerai karena saya sudah tidak tahan lagi. Kalau saya tetap ingin rukun kembali, yang mulia. Agenda pada hari ini adalah pembacaan gugatan. Kepada saudara tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan dari penggugat dan apakah Anda sudah tahu isi gugatan tersebut? Iya, Bu Hakim, sudah. Sidang kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan dan sidang ditutup untuk umum. Kepada saudari penggugat, tolong bacakan surat gugatannya. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang diamarnya sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menceraikan perkawinan penggugat. Yang ketiga, membebankan biaya perkara menurut hukum. Apakah ada perubahan dan pengurangan kepada pihak penggugat? Cukup ya mulia. Terhadap gugatan penggugat, apakah saudara ingin menjawabnya? Iya, yang mulia. Secara lisan atau tertulis? Saya akan memberikan jawaban secara lisan. Silakan menjawab secara langsung poin-poin dari gugatan penggugat. Saya mengakui atas dalil-dalil gugatan dari istri saya, akan tetapi saya tidak ada hubungan lagi dengan wanita tersebut. Oleh karena itu saya ingin tetap kembali rukun dengan istri saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kejadian itu lagi. Oleh karena pokok-pokok dalil gugatan telah diakui oleh tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mencukupkan proses jawab-menjawab. Meskipun demikian, dalam perkara perceraian telah berlaku ketentuan khusus, yakni kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut. Oleh karena penggugat telah mendalilkan, maka penggugat dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatan tersebut. Apakah saudari penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum siap ya mulia, maka dari itu berikan saya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Baiklah, sidang terbuka untuk umum. Baiklah, oleh karena penggugat belum siap, maka sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis 30 Juli 2020. Agenda pembuktian, penggugat dan tergugat diperintahkan kembali hadir pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan, tanpa dipanggil kembali melalui surat. Sidang ditunda. Dengan berakhirnya perkara ini, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sidang terbuka untuk umum. Baiklah, oleh karena penggugat belum siap, maka sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis 30 Juli 2020.
pukul 09.00 WITA dengan agenda pembuktian. Kepada penggugat dan tergugat diperintahkan kembali hadir pada hari, tanggal, dan waktu ditentukan tanpa dipanggil melalui surat kembali. Sidang ditunda. Dengan berakhirnya perkara ini, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang pada hari ini Kamis 30 Juli 2020, gugatan perceraian nomor 388/PD-TG/2020/PA Muntai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak. Kepada penggugat dan tergugat dengan nomor registrasi 388/PDTG/2020/PA Muntai atas nama penggugat Fadlia Rahmi dan tergugat Muhammad Ashifa dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, karena penggugat tetap ingin bercerai, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda sebelumnya, yaitu agenda pembuktian. Maka sidang ditutup untuk umum. Apakah saudara penggugat telah menyiapkan alat buktinya? Iya, Yang Mulia, saya sudah menyiapkan alat bukti berupa surat. Silakan ke depan. Silakan duduk kembali kepada penggugat. Kepada penggugat, tolong ke depan untuk memeriksa. Ya, betul. Silakan duduk kembali. Apakah ada alat bukti lain dari penggugat? Iya, saya membawa 2 orang saksi. Baiklah, siapa nama saksi-saksi yang saudari penggugat ajukan? Saksi yang saya ajukan yaitu yang bernama Hafiz dan Riki. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggilkan saksi pertama dari penggugat, yaitu saudara Hafiz. Baik, kepada saksi dari pihak penggugat bernama Hafiz Ansori dipersilahkan memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk. Siapa nama saksi? Nama saya Hafiz Ansari. Berapa umur saudara? Umur saya 23 tahun. Pekerjaan saudara? Pekerjaan saya asisten rumah tangga. Agama saudara? Islam. Tempat tinggal saudara? Jalan Mentimin. Apakah saudara mengerti mengapa Anda dipanggil dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Apakah hubungan Anda dengan saudari Fadlia? Hubungan saya dengan saudari Fadlia yaitu saya adalah asisten rumah tangga dari mereka berdua. Untuk menjadi saksi, Anda harus disumpah terlebih dahulu. Silakan Anda berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah demi Allah, Wallah demi Allah, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Silakan dulu. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya untuk memberikan saya kesempatan untuk menanyakan kepada saksi ini.
Berapa lama saksi bekerja di tempat penggugat dan tergugat ini? Kurang lebih 2 tahun yang mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini? Untuk sementara ini hubungan antara keduanya kurang harmonis. Apakah saudara pernah mengetahui langsung pertengkaran tersebut? Pernah yang mulia. Sering. Apa penyebab pertengkaran tersebut? Penyebab pertengkaran tersebut nyonya dari Perdia pernah melihat Tuan Ashifa jalan dengan perempuan lain. Baik. Apakah saudara kenal dengan wanita lain tersebut? Tidak kenal yang mulia. Apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Tidak yang mulia. Berapa lama penggugat dan tergugat pisah rumah? Kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Apakah sudah ada upaya untuk merukunkan mereka ini? Dari pihak keluarga sudah ada mengupayakan untuk mereka rukun kembali, tapi tidak berhasil. Dari Nyonya Perdia bersikeras untuk bercerai. Oh, itu ya. Terima kasih. Cukup yang mulia. Kepada penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap saksi? Tidak ada yang mulia. Terhadap tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Cukup yang mulia. Baiklah, kepada saksi mungkin cukup kesaksiannya, silakan untuk keluar. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Kepada tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, mungkin cukup untuk saksi yang pertama. Kepada saudara Hafiz, silakan keluar. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggilkan saksi kedua, yaitu saudara Riki, untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi dari pihak penggugat, saksi kedua yang bernama Riki Arpandi dipersilahkan memasuki ruang sidang 1. Siapa nama saudara? Nama saya Ricky yang mulia. Umur saudara? 22 tahun. Pekerjaan Anda sebagai apa? Saya supir dari mereka berdua yang mulia. Agama saudara? Islam. Alamat tempat tinggal saudara? Dulu saya tinggal di rumah mereka berdua. Karena mereka sudah pisah ranjang, jadi saya ke Jelapat. Apakah saudara mengerti mengapa Anda dipanggil ke persidangan ini? Iya yang mulia. Apa hubungan saudara dengan saudari Padlia dan saudara Asifah? Hanya berhubungan supir dan majikan yang mulia. Siap menjadi saksi, Anda wajib disumpah. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak tahu, jangan mengada-ngada. Katakan tidak tahu, ya. Iya yang mulia. Silakan Anda disumpah dulu, berdiri dulu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah demi Allah, Wallah demi Allah, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silakan dulu. Baiklah, saudara Riki, apakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah Anda siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Mulia atas waktunya untuk memberikan saya pertanyaan. Berapa lama saksi bekerja di tempat penggugat dan tergugat ini? 3 tahun lebih yang mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini? Dulu mereka keluarga yang harmonis yang mulia, tapi belakangan ini sering terjadi pertengkaran di antara keduanya yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi pernah mengetahui langsung pertengkaran tersebut? Pernah yang mulia. Apa penyebab pertengkaran tersebut? Karena Tuan Asifa ketahuan memiliki wanita lain yang mulia. Apakah saudara kenal wanita tersebut? Tidak kenal yang mulia. Apakah saat ini
penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Tidak lagi yang mulia. Berapa lama penggugat dan tergugat ini pisah rumah? 2 bulan terakhir ini yang mulia. Apakah sudah ada upaya untuk merukunkan mereka ini? Dari pihak keluarga sudah berupaya keras untuk supaya mereka bersama, tapi dari pihak Nyonya Fadlia tidak ingin bersama. Oh, terima kasih. Cukup yang mulia. Apakah ada yang ditanya lagi? Cukup yang mulia. Kepada penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Kepada tergugat, Ya, cukup yang mulia. silakan kepada saksi untuk keluar. Kepada saudara penggugat, apakah ingin menghadirkan saksi lain? Cukup yang mulia. Kepada tergugat, apakah ingin memberikan alat bukti juga? Tidak yang mulia, cukup. Kepada penggugat, apakah ingin memberikan simpulan? Saya ingin memberikan kesimpulan yang mulia. Secara lisan atau tertulis? Secara lisan, Apa itu? saya ingin tetap bercerai yang mulia. Kepada tergugat, apakah ingin memberikan kesimpulan? Iya yang mulia. Secara lisan atau tertulis? Secara lisan, Silakan. saya tetap ingin kembali rukun dengan istri saya yang mulia. Baiklah, perkara kali ini dianggap selesai. Sidang terbuka untuk umum. Perkara hari ini telah selesai dan sidang hari ini ditunda. Sidang dinyatakan diskors untuk musyawarah majelis hakim. Kepada para pihak diminta untuk keluar. Para pihak dari penggugat dan atas nama Fadlia Rahmi dan tergugat atas nama Ashifa dipersilakan kembali masuk ke ruang sidang 1. Skors dicabut. Majelis Hakim telah bermusyawarah bahwa sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2020 dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim, dan untuk penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir kembali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil melalui surat. Dengan berakhirnya perkara ini, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan membaca hamdalah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang pada hari ini, Kamis 4 Agustus 2020, gugatan perceraian nomor 388-PTDG-2020-PA Mutai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak. Kepada pihak penggugat atas nama Fadlia Rahmi dan tergugat atas nama Muhammad Ashifa dipersilakan memasuki ruang sidang 1. Kepada penggugat, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, baik. Apakah Anda sudah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap, yang mulia. Kepada tergugat, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah Anda siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Kepada saudari Fadlia, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkan lagi sebelum dibacakannya putusan pada hari ini? Tidak, yang mulia. Saya tetap bulat dengan keputusan saya. Kepada saudara Ashifa, apakah telah melakukan upaya untuk rujuk kembali dengan istri Anda? Ya, saya sudah mengusahakan untuk kembali rukun dengan istri saya ke rumah asalnya, dan saya selalu tidak menemukan
solusi di sana saya selalu diusir. Baiklah, karena penggugat tetap ingin bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan sebagaimana agenda sidang sebelumnya, bahwa hari ini pembacaan putusan majelis hakim. Kepada para pihak penggugat dan tergugat diharap mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 388 garis miring PDTG garis miring 2020 garis miring PA Amuntai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara penggugat saudari Fadlia Rahmi binti Abdullah, alamat Desa Babirik, usia 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan tergugat Muhammad Asyifa, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai swasta, tempat tinggal di Desa Babirik. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca gugatan penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut, telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi dalam persidangan tentang duduk perkara sebagai berikut. Duduk perkara bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kemitraan Pengadilan Agama Amuntai Manang pada register nomor 388 garis miring PDT garis miring 2020 Pengadilan Agama Amuntai. Enggak. Tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat hadir juga menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah. Meskipun menurut berita acara, panggilan tersebut yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, majelis hakim harus menyatakan panggilan terhadap tergugat telah resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan tersebut. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp281.000. Demikianlah diputuskan dalam permusyarahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 dengan susunan Mira Yuta sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syahril sebagai dan Ramad Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dengan susunan Mira Yuta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syahril dan Ahmadani sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Julpa sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Terhadap para pihak yang keberatan dengan hasil putusan dapat mengajukan upaya banding dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Dengan telah dibacakannya putusan perkara ini, maka rangkaian persidangan perkara ini telah selesai.
Berakhirnya perkara ini, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang.